Halo Sobat Kantinku, jadi pada hari ini kita akan ngobrol bareng bersama aku, Alberto Krishna di sini, dan hari ini kita mengunjungi TK Santo Vincentius Budak Payung. Dan di sini sudah ada narasumbernya, ada Ibu Kepala Sekolah, Bu Hesti, dengan salah satu Ibu Guru di sini, Bu Citra. Bu Citra, ya. Jadi ini TK Santo Vincentius ini ada di dekat kapel Santo Yakobus Zebedeus. Masuknya paroki Ungaran ya, paroki Kristus Raja Ungaran. Paroki Kristus Raja Ungaran. Ya, dan menurut saya ini cukup masuk ya, namun menyenangkan mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Mungkin langsung saja ya Bu Hesti ya. Yang pertama tentang di sini pendidikan imannya, bagaimana Ibu? Ini kan sekolah Katolik, apalagi menyandang Santo Vincentius ya, menanamkan rasa cinta kasih Tuhan kepada anak-anak tanpa membuat mereka merasa terbebani, itu bagaimana? Kadang kan kalau kita tahu ya, kemampuan anak tentang abstraksi itu kan beda-beda dan mungkin masih harus dikenalkan yang nyata, bisa dipegang, bisa dilihat gitu. Nah itu bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Sekolah TK Santo Vincentius itu memang dari Santo Vincentius sendiri kan, yang kita tahu, yang Santo yang ini ya, cinta kepada sesama, terus kemudian peduli kepada ini ya, orang-orang miskin. Terus kemudian dengan kami menanamkan iman dengan cara pertama, setiap Jumat itu ada PIA, jadi ada program khusus PIA itu, dan kami juga ada bahan ajarnya sendiri. Untuk kegiatan konkretnya, setiap tanggal 27 September itu kan perayaan Pesta Nama Santo Pelindung. Kita Vincentius itu kami mengadakan bakti sosial. Nah, kegiatan itu melibatkan anak juga dan orang tua juga. Kami mengumpulkan sembako. Anak diminta untuk membawa barang-barang yang ada di rumah, boleh membawa minyak, boleh membawa beras, boleh membawa apa yang mereka punya untuk dibawa ke sekolah, kemudian dikumpulkan, dan setelah terkumpul dibagikan kepada saudara-saudara di sekitar sekolah, terutama bagi yang kurang mampu, seperti itu. Selain itu juga setiap ini Prapaskah kan ada APP. Nah, kami juga ada nih kota APP khusus untuk mereka belajar untuk ini cinta kasihnya kepada sesama gitu. Juga kami juga melatih mereka untuk berbagi, misalkan saat dalam kegiatan belajar, kemudian ada teman yang tidak membawa pensil ataupun bekalnya mereka lebih, memang kami ajarkan untuk bisa berbagi juga. Cuman kan sekarang kan ini ya, penularan penyakit itu agak terutama waktu corona itu ya, agak jadi ini juga kita harus lebih hati-hati ya, memberinya berbagi bekalnya itu dalam bentuk masih utuh begitu boleh. Seperti itulah salah satu contohnya yang sering kami lakukan untuk menanamkan cinta kasih kepada mereka. Itu untuk konkretnya. Ini berarti konfirmasi aja Bu, Santo Vincentius yang dimaksud Santo Vincentius Apaulo ya Bu ya? Apa itu pendiri kongregasi misi CM itu ya? Gitu. Ya baik. Nah ini saya dengar ada program kewirausahaan Ibu sejak dini, yaitu lewat pasar cilik. Nah itu awalnya itu gimana Bu, tentang kok tiba-tiba tercetus? Nah itu tuh ceritanya gimana? Jadi ini memang awalnya saya sendiri yang mencetuskan ide itu. Sebelumnya jadi kepala sekolah sebelumnya belum ada. Jadi ada kegiatan pasar cilik ini setelah saya menjadi kepala sekolah. Saya melihat begini, anak ini kan mereka juga belum tahu ini ya, menghargai kerja keras orang tua, menghargai uang itu ternyata juga bisa digunakan dengan baik kalau kita bisa ini bermanfaat, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah dengan gitu terus mereka juga bisa
ini memahami betapa susahnya kita bisa mendapatkan uang, istilahnya Oke. begitu. Jadi biar mereka tahu, terus kami adakan kegiatan ini. Biar mereka juga punya penghargaan, penghormatan kepada orang tuanya atas hasil kerja kerasnya mereka untuk mencari nafkah seperti itu. Selain itu juga biar mereka juga bisa punya ide kreatif untuk gimana ya kalau aku mau jualan itu untuk aku bisa menarik pembeli, untuk aku bisa menjual daganganku tuh gimana. Dan pernah ya waktu pasar cilik itu kan ada beberapa stand nih, ada yang dari TKA, TKB, kelompok bermain begitu. Di satu stand tidak banyak pengunjung. Anak itu inisialnya sendiri. Dia bawa dagangannya keliling. Tolong dong dibeli kayak gitu. Jadi kan dia jadi punya ide nih. Jadi anak-anak jadi kreatif. Oh, aku harus gimana ya kalau tempatku sepi, aku harus gimana bisa promosi seperti itu. Tapi sebelum ada pasar cilik ini, sebelumnya anak-anak kami kenalkan dulu dengan transaksi jual beli. Kami mengunjungi pasar swalayan yang sering kami kunjungi ya, yang terdekat sini. Tidak saya sebutkan mereknya ya. Jadi itu kami sering mengajak anak untuk ke pasar swalayan biar mereka tahu caranya bertransaksi. Oh, kalau aku bawa uang sekian, terus kemudian nanti dapatnya apa, harus kemana, ke kasir misalnya, seperti itu. Jadi itulah yang mendasari saya untuk membuat program ini. Selain itu juga program pasar cilik itu untuk memperkenalkan sekolah kami ke lingkungan sekitar, karena kan ada pentas seni juga di pasar cilik itu. Jadi tidak hanya sekedar pasar saja, tapi ya aja sekedar bazar. Kami mengundang masyarakat sekitar. Jadi ada pertunjukan, tari-tarian, nyanyi seperti itu. Baik. Ini berarti tidak hanya mungkin pelanggannya ya Bu ya, itu tidak hanya intern sekolah saja ya Bu ya. Ya, ini saya sangat sangat appreciate sih dengan kewirausahaan itu. Permasalahannya kita juga butuh nih orang berwirausaha itu selain kita untuk buka pekerjaan kita sendiri, juga membantu orang lain yang memang punya kemampuan sebetulnya, tapi susah untuk menjadi pekerja di tempat yang misalnya seperti pabrik atau apa seperti itu. Ya baik. Nah sekarang begini Bu, kalau sekarang ini kan menjadi tren pembelajaran yang berbasis proyek ya. Nah ini apakah pasar cilik ini bagian dari pembelajaran berbasis proyek ini atau gimana Bu? Ada proyek lain mungkin Bu? Pasar cilik salah satu pembelajaran berbasis proyek. Jadi beberapa kali kami itu menjual dagangan yang diproduksi oleh anak-anak. Pernah anak-anak itu kan membuat sarung tangan dari batik yang mereka buat sendiri. Batiknya kalau di bedak payung itu yang terkenal batik Sibori. Ya, terus kemudian mereka membuat dan kami jualkan hasilnya di kegiatan itu. Selain itu juga mereka waktu itu membuat rosario kecil, jadi gelang kasih salib gitu, yang mereka buat waktu kegiatan pembelajaran dijual di situ. Terus juga pernah ada hiasan macam-macam bentuk binatang, mereka yang cat. Nah, kemudian kami jual di pasar cilik itu. Salah satunya seperti itu. Kami juga menanamkan begini kepada orang tua, kalau misalkan mereka punya hasil produksi sendiri di rumah, bisa dijual sendiri. Jadi tidak harus kita misalnya kulaan ya, beli di luar kemudian dijual lagi, enggak. Tapi anak itu tahu proses pembuatannya dari awal. Sebelum ada pasar cilik, ada tiap pasar itu ada temanya. Jadi kalau kemarin itu kami tema pasar sayur, karena kami mengangkatnya urban farming. Jadi kami nanam dulu, anak-anak diajak nanam, ada proses menanam, terus kemudian memanen, kemudian dijual di pasar cilik. Seperti itu proyeknya. Terus misalkan temanya pernah makanan tradisional. Anak kami ajak dulu ke tempat pembuatan jajan pasar. Di lingkungan bedak payung juga ada
sentra pasar makanan tradisional. Nah, jadi kami ajak dulu ke tempat untuk pembuatan makanan tradisional, terus mereka tahu caranya, mereka membuat. Setelah itu di pasar cilik dijual Oh, seperti dijual. itu. Oke. Ya, pasar tradisional, makanan tradisional, Ya. contohnya begitu. Seperti klepon gitu Iya, ya. begitu. Klepon, wajib. Iya. Terus selain itu juga kami tiap tahun itu ada tema-tema sendiri yang khusus yang akan diangkat jadi proyek. Contohnya yang tahun ini ada bunga telang. Kami kan masih ini ya booming juga ya bunga telang. Oh iya. Nah, kami ajari mereka, oh ini loh bunga telang, teh bunga telang tuh dari sini. Kami nanam bunganya itu. Terus mereka yang metik ya, sempat metik juga. Terus kita ajari buat bikin tehnya. Oh, gitu. iya, iya. Sebelumnya juga dikasih tahu, oh manfaatnya ini seperti itu. Nah, salah satu proyeknya begitu. Oh iya, seru ya. Saya dulu tidak seperti itu. Sekarang kan ini ya kurikulumnya merdeka, menuntut guru pun juga harus merdeka berpikir lebih kreatif gitu. Ya, ini menurut saya bagus sih, dalam arti kita kembali kepada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Bu. Artinya ya orang belajar itu ya layaknya di sebuah taman, dan kita itu ingin tahu apa dari taman itu gitu. Ya kalau kita konteksnya taman kanak-kanak, yang jelas kan melatih diri untuk mandiri, melatih diri untuk bisa ya menata diri lah ya. Nah itu dengan cara salah satunya yang tadi dengan berbasis proyek itu tadi, saya kira ya apa ya mungkin kembali ke asal gitu. Bisa dibilang begitu. Oke, baik, mungkin ke Bu Citra ya. Nah ini Bu, terkait kemandirian Bu. Kalau saya dulu, ini saya melihat diri saya dulu ya, itu mengenai kemandirian itu kan masih dibantu dengan orang tua. Ya apakah yang kalau orang tua saya itu lebih ke pakaian itu, ayo bajunya yang bagus dimasukkan atau bagaimana. Nah itu kalau di sekolah ini cara latihannya seperti apa Bu? Bisa diceritakan mungkin Bu? Jadi kemandirian yang dilatih di sekolahan kami selalu tanamkan di dalam pembelajaran. Jadi ketika anak-anak itu datang ke sekolah, dari datang pun kami sudah menyarankan mereka untuk masuk kelas sendiri, meletakkan tas dan juga minumnya di tempatnya yang sudah disediakan. Kemudian di dalam kelas, anak-anak selalu melakukan pekerjaan pembelajarannya sendiri. Kemudian juga dalam pembelajaran kami ada satu tema dari awal tema diri sendiri, itu mengenal diri sendiri. Kami mengajarkan mereka untuk mencoba menggunakan kaos kaki dan sepatunya sendiri gitu. Jadi mereka kan biasanya dari rumah rapi gitu. Terus saya juga sampaikan kepada orang tua kalau hari ini mungkin kaos kakinya ada yang terbalik, hari ini pembelajarannya adalah belajar memakai kaos kaki sendiri di sekolah. Juga saya melihat ada kaos kakinya yang kebalik dari rumah gitu kan. Terus saya tanya, hari ini Mbak Nana pakai kaos kaki sendiri? Iya, pakai kaos kaki sendiri, nggak dibantu. Oh iya, berarti kan terlihat bahwa mereka menerapkan pembelajaran kemandiriannya di rumah juga, dan orang tua juga mendukung dari rumah gitu. Berarti tidak ada masalah ya Bu? Misalnya kan tadi, kok masih terbalik, itu tidak ada masalah ya Bu? Tidak ada masalah, karena itu adalah proses dari anak-anak. Ya baik. Berarti begitu sampai di sekolah, oh cara makainya begini, dibetulkan lagi gitu Bu? Betul. Oke, ya. Kemudian Bu, apa nyambung tadi ya, kaitannya terkait pasar cilik. Itu kalau saya dengar yang jualan benar-benar anak-anak gitu. Iya, nah, betul. Itu apa ya? Saya kok belum bisa membayangkan gitu. Ini jualannya gimana ya anak-anak gitu. Karena kalau misalnya seperti saya, ya udah mungkin kalau dengan memang ada kostumnya untuk jualan, pakai kostum terus tinggal menawarkan pakai model teriak-teriak atau apa begitu. Betul. Gimana Bu kalau anak-anak itu? Kalau di pasar cilik beberapa kali yang kita sesuai tema, waktu itu menjual tentang makanan tradisional, jadi anak-anak juga menggunakan baju tradisional. Jadi pakai kebaya gitu, lalu mereka menjualkan di meja makanannya dan menawarkannya. Mungkin kalau anak-anak
belum begitu bisa menggunakan bahasa Jawa, Oh jadi iya, mereka menggunakannya tetap bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Tapi makanan tradisionalnya yang tetap dikenalkan dan juga bajunya begitu. Berarti sekalian terima uang juga ya, Bu ya? Iya, betul. Di awal kami mencobanya menggunakan penukaran koin. Betul, tapi berikutnya kami mencoba untuk langsung uang dengan jumlah yang tidak besar. Jadi hanya hanya uangnya tidak besar 2.000 dan kembaliannya yang tidak terlalu besar begitu. Ya, mungkin Soalnya mau nambah Dengan maaf ya saya Iya. menambahkan sedikit. Jadi awalnya itu kan karena pasar cilik itu kami memang mengangkat tradisional juga biar mereka juga tahu menghitung sederhana. Kami ada penukaran uang. Uangnya itu dari mainannya anak-anak. Terus kemudian biasanya itu satu mainan itu namanya rupiah itu 1.000, kita harga 1.000. Jadi kalau uangnya 10.000 berarti dapat 10 koin gitu. Nah mereka kan tahu ya harganya 3 koin, berarti dia harus terima 3. Kalau harganya 4 berarti dia harus terima 4. Jadi mereka tahu menghitung itu dengan seperti itu. Terus yang kesini kan memang agak repot itu. Kalau koinnya habis harus ditukar lagi, kembalikan lagi ke tempat penukaran, itu agak ribet memang. Nah itu dari orang tua mengusulkan untuk memakai uang yang asli. Tapi untuk mempermudah anak-anak sudah ada nilainya. Kami kenalkan dulu, oh ini uang 5.000, ini uang 2.000, ini 10.000 gitu. Jadi harganya makanan pun kita batasi. Dan yang beli pun memang diminta untuk memakai uang pas. Jadi dia tidak harus menghitung kembalian. Ya, jadi oh ini harganya 5.000, terima 5.000 dia benar. Oh ini 5.000 sudah yakin ya disimpan gitu boleh ambil dagangannya kayak gitu. Jadi untuk mempermudah mereka cara menghitungnya begitu. Oke. Berarti di sini juga karena kita secara langsung ya menggunakan uang rupiah kita. Berarti termasuk ada konsep kejujuran juga dong, Bu. Karena kan saya yakin itu dari orang tua ya. Orang tua yang membuat atau mungkin orang tua yang membuat dibantu oleh anak terus dijual di pasar cilik itu mesti kan uangnya ke orang tua lagi. Itu berarti gimana, Bu, menanamkan kejujurannya ini? Kalau orang tua sudah membuat itu biasanya mereka akan orang tua bilangnya gini, ini hasil jualannya itu dibagi ke anak-anak yang berjualan. Gitu. Jadi mereka kan modelnya berkelompok gitu. Jadi anak-anak yang berkelompok itu yang berjualan misalkan dapat berapa, setelah selesai semua habis, orang tua bersama dengan anak-anak menghitung bersama uang yang didapatkan. Setelah itu mereka anak-anak yang sudah istilahnya bekerja untuk menjual itu dibagi sama orang tuanya. Jadi mereka ini hasil jualannya hari ini gitu. Ya ada bisa dibilang unsur profesionalitas. Iya betul. Jadi dia ini ya, maaf ya. Jadi dia merasa, oh aku udah kerja nih, aku dapat upah istilahnya kayak gitu. Ada hasil usahaku di sini kayak gitulah. Ya, mengenai pembelajaran yang berbasis proyek, Bu. Biasanya kan anak-anak itu tidak pede ya, bisa tidak pede dari hasil karya proyeknya itu. Itu ada trik khusus enggak supaya anak ini ada kebanggaan tersendiri ya, ini hasil proyekku loh gitu. Ada cara atau trik gitu enggak, Bu, untuk Iya. Jadi ketika pembelajaran mau proyek itu kan sebelumnya kami pasti akan memberikan video terlebih dahulu cara membuatnya, terus lalu mereka akan mempraktekkan sendiri. Ketika mereka ada yang nggak pede gitu, saya sampaikan kepada anak-anak semuanya mencoba sendiri. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana hasil dari teman-teman. Terus lalu mereka memberikan itunya, saya yang membuat mereka untuk lebih percaya diri. Oh, kok bagus ya? Tapi mungkin lebih bagus ditambah apa gitu. Jadi kayak saya memberikan stimulus sedikit supaya mereka lebih mempunyai ide yang lebih gitu. Jadi ketika mereka membuat, oh jadi ini ya Bu Citra, kalau ditambah ini bisa,
boleh, saya selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menambahkan apapun yang ada di pembelajaran untuk membuat karyanya itu lebih dari yang kita lihat dari video gitu. Ya, berarti yang saya tangkap adalah ada apresiasi. Betul. Kemudian Apresiasi. setelah itu baru diberikan saran dan masukan. Iya. Oke. Ya, kesimpulannya memang sama ya. Kalau setahu saya dari Bapak Ibu guru yang di sekolah lebih tinggi itu memang diapresiasi dulu, baru nanti diberikan masukan. Ya, baik. Ini tentang anak Bu, untuk berdua, guys. Kadang-kadang anak itu kan kita menerima dari yang berkebutuhan khusus. Sekolah ini menerima juga, gitu. Ya. Biasanya apa bukan kalau berkebutuhan khusus tuh banyak ya, apakah autism atau mungkin low vision atau mungkin apa yang lain. Kalau di sini apa Bu biasanya? Kalau di tempat kami itu beragam sebetulnya, tapi yang terakhir itu ada autis sama ADHD. Yang lain ada juga, sebelumnya itu juga ada yang ini apa namanya, saya nggak lupa, menangkapnya itu slow learner. Slow learner. Ya, slow learner. Ya, slow learner ada juga yang slow learner. Memang kami tidak membatasi, maksudnya kalau ada anak berkebutuhan khusus kami menolak, enggak, kami memang menerima. Itu juga salah satu juga program pemerintah, jadi tidak boleh menolak. Memang kami tapi jujur kepada mereka, kalau kami tidak punya kemampuan khusus atau pendidikan khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi saya sampaikan dulu dengan keadaan seperti ini, apakah masih tetap mau belajar di sini. Kalau mereka setuju, kami tetap mau bisa menerima. Iya, dan kami juga berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk bisa melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Di satu sisi memang kadang kami juga butuhkan shadow. Kalau seperti itu biasanya shadownya memang dari luar. Dari luar, kami tidak menyediakan sendiri, tapi dari luar yang bisa membantu untuk shadow. Tidak semua anak itu sebetulnya membutuhkan shadow, hanya anak-anak tertentu saja yang memang butuh shadow. Yang kemarin memang butuh shadow karena dia sedikit aktif, bukan sedikit, aktif sekali. Dia memang butuh shadow yang bisa mengawasi ini ya, lebih fokus gitu ke anak itu gitu. Kalau selama kami masih bisa menangani sendiri, biasanya kami tidak meminta shadow begitu sih. Iya. Ya, mungkin dari Ibu Citra mungkin Iya, bisa kalau sudah menghadapi tadi kan dari ceritanya Bu Hesti kan berarti memang sudah pernah ada gitu ya. Mungkin dari Bu Citra mungkin yang iya, cara menghadapi. cukup menantang ketika ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan waktu itu di kelas saya ada 2 anak gitu. Jadi kebetulan kami juga punya guru pendamping yang bisa menemani di kelas. Jadi saya ada di kelas bersama dengan anak-anak dan ada guru pendamping, dan 1 anak juga dengan guru shadownya itu. Ya memang sedikit apa ya, agak kalau mungkin dibilang agak ribet, namun mereka memang membutuhkan untuk pembelajaran. Jadi ya saya tetap menyampaikan pembelajaran seperti biasa, namun di bagian tertentu saya akan menambahkan secara khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu. Ya. Artinya memang tidak menolak ya, dan katanya juga tidak boleh ditolak begitu. Iya, betul. Iya. Program pemerintah. Program pemerintah juga, betul. Ya. Cara saya tambahkan, Silakan. cara menilainya pun kami juga berbeda, tidak disamakan dengan anak yang normal. Jadi kemampuannya anak berkebutuhan khusus itu kan tentu saja beda ya dengan anak normal. Jadi kami pun memberi treatmentnya juga tidak sama dengan yang normal. Jadi ada istilahnya kiat-kiat khusus buat mereka, juga ada cara-cara khusus juga untuk stimulus ke mereka gitu. Iya, oke. Sobat kantinku,
untuk sesi bersama Ibu Kepala Sekolah dan salah satu guru Bu Hesti dan Bu Citra. Sampai sini kita akan lanjut mungkin ke orang tua dan kita akan sedikit berinteraksi ke anak-anaknya. Oke, check it out. Oke, sobat kantinku, kali ini kita bersama dengan dua orang tua ya dari siswa dan siswi TK 1 Vincentius di Pudak Payung ini. Ini dengan Ibu siapa? Butet, mamanya Noel. Oh ya, Bu Butet. Saya Mama Novi, mamanya Aveta. Oke, baik. Ya, baik. Di sini ternyata tidak ada bapak-bapaknya ya, karena saya yakin Bapak-bapaknya bekerja semua. betul. Jadi bapaknya hanya saya. Ya, oke Ibu. Kalau sepaham saya mengenai tumbuh kembang anak ya, itu kan jelas bukan akademik. Ya, berbeda dengan mungkin di tingkat SMP, SMA atau yang lebih tinggi itu jelas akademik dan ukurannya nanti bekerja. Nah, kurang lebih begini, ibu-ibu. Setelah putra atau putri ibu-ibu sekolah di sini, kemandirian apa yang kelihatan di rumah? Begitu, mungkin bisa diceritakan. Kalau dari saya, dari Aveta anak saya ya, sebelumnya dia tuh nggak paham ya, maksudnya kalau mamahnya lagi cuci piring atau contohnya nyapu atau apa dia kan belum ini ya. Sekarang setelah sekolah di sini tuh dia paham kalau habis makan dia bisa cuci piring sendiri, nggak usah disuruh gitu loh. Maksudnya dia paham lah. Terus apa ya? Sekarang kalau bubuk siang dia bisa bubuk sendiri, nggak usah dikelonin. Sebelumnya kan dia minta mah kelonin dulu gitu. Sekarang udah nggak, dia udah paham lah kalau habis pulang sekolah waktunya makan siang ya makan siang. Kalau waktunya udah bubuk ya bubuk. Habis itu dia paham kalau ada PR ya harus ngerjain gitu. Nggak usah disuruh gitu loh. Gitu. Ya perkembangannya anak saya seperti itu sih. Menurut saya sih. Oke. Kalau Ibu gimana? Kalau saya, anak saya itu tadinya itu dia tidak bisa terkontrol, sukanya lari ke sana ke sini gitu ya kalau habis pulang sekolah. Karena saya menyekolahkan dia di sini, dia sudah mulai bisa menata diri karena dia mengikuti apa yang diajarkan guru di sekolah. Dari mulai bangun pagi itu sudah langsung biasa kalau mandi susah ya kalau mau mandi, dia mandi sendiri. Lah terus dia pakai sepatu sudah bisa sendiri, apapun dia lakukan sendiri. Itu terutama dia mempunyai rasa tanggung jawab apa yang sudah diembankan di sekolah berupa bikin PR. Bikin PR dia pulang sekolah, saya bilang nanti aja sore nak, kalau sudah hilang rasa capeknya. Enggak Bu, harus dibikin sekarang. Nah itu ada rasa tanggung jawab dia yang diajarkan dari sekolah. Udah begitu. Oh ya. Oke, artinya berdampak dan kelihatan banget gitu ya. Iya. Nah, tadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah, ada program pasar cilik itu, Bu. Nah, itu biasanya kan kalau anak-anak ya antusiasnya itu, oh, aku tadi di sekolah begini gitu. Ada cerita menarik apa Ibu dari anak-anak? Pesan apa yang mau disampaikan sekolah dengan program pasar cilik ini, Bu? Begitu. Dari sisi orang tua begitu. Kalau kami dari orang tua itu merasa welcome sekali dengan diadakannya pasar cilik ya. Nah itu pertama-tama untuk mengajarkan anak cara dia merasa bertanggung jawab dalam berniaga. Ya, itu seperti cara berjualan harus bagaimana, cara mengundang peminat, pembeli, itu konsumen harus berhadapan seperti apa untuk berbicara gitu. Lah terus untuk sekitar lingkungan sini juga, sekitar lingkungan sekolah merasa welcome. Masyarakat sini juga merasa tertarik dengan apa yang diprogramkan dari sekolah dengan pasar ciliknya itu. Kalau menurut saya sih ini ya, kayak Aveta tuh dia bisa bersosialisasi langsung, interaksi sama apa ya namanya pengunjung langsung ya. Jadi anak tuh bisa kalau istilahnya nyuwun sewu ya, kalau orang mau punya duit harus jualan dulu gitu, dia langsung paham gitu ya. Logikanya seperti itu, jualan dapat uang gitu, belajar lah maksudnya. Mengenalkan anak, mengenalkan anak untuk bisa apa ya namanya ya, benar-benar sih. Oke.
Ya. Ya, kemudian nah ini kan kalau menurut saya nih kalau TK Santo Vincentius ini sebetulnya masuk ya, gak masuk ke dalam perkampungan itu. Jadi alasannya apa ini? Ibu-ibu di sini menyekolahkan putra dan putrinya di sini. Apakah berkaitan dengan iman atau sebetulnya ada alasan keunggulan yang lain dari sekolah itu? Bisa diceritakan. Kalau saya pribadi sih iman ya, Oh, iya. kan yayasan Katolik ya. Biasanya kan terkenalnya disiplin, Oke. terus imannya juga itu. Menurut saya. Oh, iya. Monggo, Kak Manuel. Kalau saya pribadi ya memang yang diutamakan dulu iman. Karena kalau tidak mendidik dari awal itu keimanan pertama dari rumah dulu ya, terus kedua kan sekolah, yaitu anak itu harus mengenal untuk kedepannya mereka harus bagaimana. Terus di sini cara mendidik di sini di sekolah itu juga tidak fokus ke istilahnya, maaf ya kalau yayasan kan identik dengan sesuatu yang wah doktrin ya, tidak, kami di sini tidak. Kalau sudah masuk sekolah sini utama memang cara berdoa ya seperti kita ya, yaitu Nasrani. Terus melangkah lagi ke depannya itu anak-anak sudah nasional. Oh, Begitu ya, seperti itu. Ada juga di sini ini ya apa mah yang bukan cuman masalah keimanan ya, itu yang maaf yang ada yang kasarnya itu kayak difabel gitu. oh, Itu aneh apa, kami di sini orang tua murid ikut membantu juga. Karena kalau guru tidak bisa tercover oleh guru, kami orang tua murid ikut membantu mengawasi juga. Biar meringankan orang gurunya itu untuk apa istilahnya kak mendidik. Ada beberapa anak juga itu beberapa tahun lalu yang agak susah untuk di cover oleh guru. Nah, kami orang tua murid ikut membantu juga mengawasi itu. Nah, untuk selebihnya guru yang lebih tahu. Oh ya. Artinya memang bisa dibilang TK ini apa ya? Inklusif ya. Tidak hanya menerima yang anak-anak yang biasa, tapi juga yang berkebutuhan khusus juga ya. Bu? Tahun kemarin ada. 5 tahun ini kami mendapatkan murid seperti itu yang butuh ini kebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus. Oke. Iya. Ya istilahnya kayak apa ya, hiperaktif gitu. Ada beberapa anak yang kebutuhan khusus itu mereka orang tua tidak bisa mengajarkan di rumah. Setelah di sini dia sudah bisa berbahasa dengan baik. Itu bersalaman dengan orang, dia bisa mau menulis atau istilahnya tuh apa ya, waktu dia kadang kala untuk lari sana sini sudah bisa mulai dia manajemen sendiri, berhandle Bisa sendiri. menghandle Ya. sendiri. Oke. Wah, sangat luar biasa ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mungkin kalau mau ada kegiatan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Yes. Oke, sobat kantinku, kali ini kita akan berinteraksi dengan anak-anak di sini ya. Ayo. Ya, halo adik-adik. Halo ya. Wah, lagi makan ya? Enak deh. Enak ya? Apa sih ininya? Oh, ada telur rebus. Apalagi? Roti ya, apalagi nih? Jeruk. Oh iya, ada telur juga ya. Oke. Nah, nih namaku Krishna ya. Ya, bukan ya, namaku Krishna. Kemudian sini aku mau tanya-tanya boleh ya? Ya. Kemarin ada pasar cilik ya. Siapa yang ikut pasar cilik di sini? Semua ikut? Ya. Oh ya. Ngapain sih pasar cilik? Acaranya apa itu? Salah satu ya, ada yang mau jawab mungkin? Pasar cilik acaranya apa? Ada yang mau jawab? Oh, jualan. Jualan apa, Dek? Timun. Hah? Timun.
Timun aja. Oke. Yang lain, oke. Siapa namanya? Peta. Oh, Aveta. Jualan apa? Sayur bayam. Sayur bayam. Apa sayur bayam aja? Oke. Jagung. Hah? Ada yang jualan jagung. Ada jualan jagung juga. Cuman itu? Ada lagi? Itu aja. Oke. Aku enggak mau. Oke. Ya, jualan jagung, jualan apa tadi bayam, jualan timun. Oke. Ya, sambil makan ya, enggak apa ya. Terus sudah bisa pakai sepatu sendiri nggak sih? Oh ya, bisa. Oke, yang ngajarin siapa? Nah, belajar sendiri. Oh, benar. Oh ya 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 ya. Hmm. Oke oke, belajar sendiri ya. Nah, di sini kalau yang kakak tahu ya, biasanya kan kalau kakak dulu TK, ya, kalau dulu kakak TK kan bikin prakarya tuh, ya. Nah, di sini adik-adik bikin apa prakaryanya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Bikin prakarya enggak? Bikin apa? Batik. Oh. Oh ini. Oh iya, coba lihat. Coba lihat. Lihat batiknya maksudnya. Oh iya, bunga-bunga gitu ya. Oke. Ada prakarya lain mungkin? Adik-adik? Iya, apa prakaryanya yang lain? Bikin? Bikin bunga? Oh, ya, ya, ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Nah, di sini adik-adik diajarin berdoa juga ya. Ya, kenapa? Nggak mau. Diajarin berdoa enggak di sini? Oke. Yang ngajarin siapa berdoa? Bu Guru. Oke. Oh ya. Bu siapa namanya? Oh ya ya. Sukanya doa apa? Kok senyum-senyum sendiri? Doa apa? Doa makan. Oke. Tadi doa belajar. Doa pulang siap ya. Kayaknya sudah nggak sabar main ini kayaknya. Oke, doa Bapak kami. Ya. Iya, salah Maria Nur Rahmat juga ya. Oke. Ya, saya itu aja ya. Silahkan dilanjutkan untuk makannya. Jangan lupa juga tadi ada disebutkan sudah doa makan. Selesai makan juga harus berdoa juga. Oke ya. Ya, sobat kantinku, demikian kunjungan kita di TK Santo Vincentius. Sangat menarik ya. Jadi kita itu di TK ini tidak hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, atau sekedar mengenal huruf dan angka, tetapi juga belajar mengenai kewirausahaan, kerja keras, dan juga kejujuran juga. Nah, Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya dengan kurikulum yang relatif lengkap di sini, dengan semuanya, semua pembelajaran yang cukup lengkap, bisa di TK Santo Vincentius Pudak Payung. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode kantinku berikutnya. Dadah!